disampaikan bahwa BUMD ini adalah public services. Akan tetapi juga diharapkan didirikannya BUMD ini adalah untuk bisa memberikan paling tidak sumbangsi untuk PAD Jawa Barat. Kadang-kadang kalau satu kali kepleset, itu mungkin karena ada satu dan lain hal itu masih oke. Tapi kalau misalkan beberapa kali kepleset dan terus kemudian melakukan permohonan untuk PMD, ini saya kira harus dievaluasi. Kalau di kami di DPRD kan sudah nyata bahwa sempat akan dibuat pansus. Akan tetapi saya kira kita masih memberikan kesempatan untuk BUMD ini lebih serius untuk melakukan peran-perannya untuk menyumbang PAD. Itu yang pertama. Yang kedua, catatan saya untuk BIJB. Pak Ronald ini berarti termasuk orang yang sangat berani pimpinan. Sangat berani. Penyakitnya sudah tahu. Ya kan, kadang ada pesawat tapi begitu siang, sore, sampai malam ada kambing. Kita kadang-kadang sering keliling kalau ke Majalengka di sana. Pak Ronald, kita siap mengevaluasi, siap mengkritisi, siap mengawasi, tapi juga siap membantu. Saya ingin mengingatkan tahun 2025 untuk persiapan jemaah haji, kami sampai kepada Kementerian Agama. Waktu itu jumlah jemaah haji kita 38.089 kloter. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri waktu itu atas desakan kita itu merencanakan 60 kloter berangkat dari BIJB. Begitu diganti, kemudian turun menjadi 28 kloter. Begitu Direktur Pelayanan Haji Dalam Negerinya diganti. Bahkan di dalam perjalanannya mau dikurangi lagi. Maka waktu itu kami beserta Ketua DPRD, kami ajak Wakil Menteri Agama ke BIJB pimpinan. Karena waktu itu isunya, kenapa mau dikurangi? Karena ada burung hantu. Pesawat tidak bisa terbang sampai sore. Karena ada burung hantu. Waktu itu masih Pasinggi, clear dinyatakan bahwa masalah burung itu sudah ada teknologinya, sudah ada alatnya. Tapi waktu itu dari Dirjen PHU yang dihadiri sekretaris Dirjen PHU, kemudian mengatakan tetap ngotot lah masalahnya seperti itu. Jadi waktu itu sedianya saya tidak ingin bicara karena ada ketua. Akhirnya saya bicara. Isu pertama waktu kita konfirmasi kan masalah burung hantu. Sekarang burungnya sudah tidak ada masalah, tinggal hantunya yang ada. Ya kan? Belakangan setelah dari BIJB kita ke Indramayu. Kita ke Indramayu karena kan kita Jawa Barat memiliki embarkasi yang cukup mumpuni di Indramayu. Ya kan? Bahkan lebih baik dari asrama haji Pondok Gede untuk flow-nya. Di sana kami mengatakan, saya beserta beberapa pimpinan mengatakan syarat ketentuan berlaku. Tadi disampaikan oleh rekan saya, kalau di sana dapat insentif sekian, kita hanya sanggup sekian. Jadi saya kira kita ke depan harus lebih berani Pak Ronald, karena kenapa? Jawa Barat tahun ini turun 9.000 jemaah haji dari 38.000, tahun ini hanya 29.000. Berarti hanya sekitar 68 kloter. Maka saya kira dari sekarang kita harus berperan aktif ke Kementerian Haji untuk memperjuangkan di BIJB di Kertajati ini, kalau bisa hanya 50% berangkat dari Kertajati. Kalau Bekasi, Bogor dan sebagainya mau Suta silahkan. Tapi Ciayu Majakuning, ya kan, Subang, Sumedang, Bandung, Ciamis Pangandaran, Tasikmalaya Garut, saya kira bisa kita rebut. Tapi memang kita harus memberikan insentif yang menarik juga, karena ini adalah bisnis as usual. Kita harus melangkah bersama-sama untuk bandara kita. Bukan buat apa-apa, supaya tadi targetnya kan 2034 lunas hutang kan. Kalau bisa 2 tahun tidak ada PMD lagi untuk BIJB, bahkan bisa menyumbang PAD. Itu yang pertama catatan saya. Yang kedua, umroh. Jemaah umroh Jawa Barat itu 240 ribuan. Tadi sudah disampaikan oleh pimpinan-pimpinan dan juga rekan saya, Pak Dadi, bahwa kita bisa ini membawa ini. Dirjen PHU, Pak, waktu kami memperjuangkan kloter untuk berangkat dari Kertajati, itu terkaget-kaget karena kami membawa masalah ini sampai ke Komisi 8 DPR RI. Kita membuat nota ke Komisi 8.
sehingga dibahas di Komisi 8 DPR RI. Dan waktu itu permintaan kita adalah selain daripada jemaah haji, jemaah umroh harus boleh berangkat dari Kertajati. Dan waktu itu sudah diiyakan, alhamdulillah bulan Juni akan mulai. Dan memang problemnya Pak adalah di asosiasi. Betul Pak. Kita harus mengumpulkan secara bersama-sama asosiasi-asosiasi travel umroh supaya keberangkatannya disetting dari Kertajati. Itu pernah terjadi, akan tetapi begitu disiapkan pesawatnya, jemaah hajinya hanya 60% dari ketersediaan kursi pesawat. Nah, ini kuncinya adalah komunikasi dengan asosiasi travel umroh haji. Jadi memang kita harus serius. Jadi paling tidak memang untuk keberangkatan haji, untuk umroh, kemudian tadi untuk MRO misalkan. Nah, PR-nya kan memang taxiway yang kedua. Saya kira kalau tadi ada alternatif untuk yang lebih murah itu bisa dipertimbangkan, dan kita harus dorong untuk masuk PSN. Jadi saya kira ini memang harus kita perjuangkan bersama-sama, dan kita siap selain mengawasi kita berjuang Pak bersama-sama. Seperti tahun 2025 yang kita lakukan. Kemudian Jaswita ini kan Jawa Barat ini salah satu yang terkenal adalah destinasi wisata. Dalam logikanya harusnya itu paling tidak bisnis wisata itu untung. Akan tetapi Jaswita dalam beberapa periode terakhir rugi terus, gitu kan? Nah, ini saya kira harus ada pemikiran yang out of the box Pak Direktur. Ya, saya paham bahwa Pak Direktur ini baru beberapa saat menjabat, tapi memang harus ada out of the box. Kita harus menyesuaikan dengan situasi dan selera masyarakat kekinian. Supaya apa? Supaya ada peningkatan pendapatan lah. Sehingga Bapak akan dengan gagah begitu duduk di pembahasan anggaran dengan anggota dewan. Ya kan? Tidak perlu meminta lagi, tapi Bapak bilang, kami sudah menyumbang sekian. Bisa atau tidak? Saya kira bisa kalau kita serius. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Semoga semangatnya untuk kita selain public services adalah untuk memperjuangkan supaya fiskal di Jawa Barat bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.